Saya baru beri kesempatan untuk membuktikan doktrin, dogma, pembodohan yang kau anut dari gereja. Kesempatan kau ngomong, apa yang kau ngomong? Giliran kau dikasih kesempatan, tidak ada lagi yang perlu dibantah. Nggak ada lagi. Ada bala juga. 3 jam loh, 3 jam. Saya bilang samamu tadi 6,6 di TikTok. Di tempat saya yang live itu kurang lebih 2,5. Buat mereka jadi gila kayak kau nggak sanggup. Cuman kau aja sendiri. Makanya yang di bawah itu bilang apa? Gila aja lu sendiri, ngapain kami? Bahkan dia mengatakan, keluar nggak mau gila sama-sama seperti si Kepas ini. Ayolah saudaraku, pikirkan apa yang saya sampaikan. Belum dalam ilmu agamanya. Kalau saya kan sudah saya baca, dialah jalan kebenaran. 3 jam kamu diberi kesempatan. Jelaskan siapa Yesus menurut Yesus. Apa yang kamu lakukan? Gak bisa ngapa-ngapain. 3 jam kau dikasih waktu. Saatnya kau menjelaskan Yesus itu adalah Tuhan. Menurut Yesus, dia mengatakan, akulah pencipta alam semesta, akulah yang maha tinggi, akulah. Tapi apa yang kau sampaikan? Gak ada, Bung. Gak ada. Sudah sekian lama kita diskusi, kurang lebih 1 jam saya memaparkan bla 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 kayak mesin peninggalan Belanda, mesin jahit. Tapi Anda kemudian ingin membantah data-data saya. Giliran saya kasih Anda puas bicara 3 tahun, 3 jam. Untung nggak 3 tahun saya kasih. 3 jam aja Anda nanti bingung. Saya buat di YouTube, nanti saya jelaskan. Anda bingung tentang Yesus. Selama 3 jam dikasih waktu langsung Anda tersentak kaget kan? Apa yang harus saya katakan ini selama 3 jam tentang ketuhanan Yesus? Sementara dia sekalipun tak pernah mengajarkan kalau dirinya Tuhan. Ayo. Ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin saya bicara sendiri kayak orang gila. Loh, kamu disaksikan puluhan ribu manusia mata memandang. Oke? Kita mendengarkan kamu semuanya, supaya kamu menjelaskan ke kita konsep ketuhanan yang dimiliki Yesus menurut Yesus. Apa itu? Kenapa Anda nggak jelaskan aja? Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, terima kasih telah diberikan kesempatan kepada saya untuk membuktikan berdasarkan perkataan Yesus, dirinya adalah Tuhan. Menurut Yesus itu sendiri dengan sebagai berikut. 1. Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kedua, iya, paham kita. Kedua, terus kapan saya mau disyahadatin Bang Juma? Sabar. Yohanes hari ini juga. Aku Udah, Yesus tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Mati meja. 3. Yesus datang di atas muka bumi ini berdasarkan Yohanes 4 nomor 8 42. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Nah, apa lagi? Gak ada yang bisa kau jelaskan. Gak ada, Bung, kecuali doktrin dan dogma. Apa kata pendeta tentang Yesus? Oh, pasti kencang kali. Bla 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 bla. Apa siapa Yesus ini menurut Paulus? Oh, kencang kali. Yesus adalah siapa Yesus ini menurut jemaah gereja? Yesus adalah kencang kali. Tapi giliran ditanya, siapa Yesus menurut Yesus? Sudahlah Bang Suma, jangan diam-diam baik. Aku takut sendiri. Kepada taat perintah Suma. Adalah Suma. Tapi coba ditanya, siapa Yesus menurut Paulus? Wah, segala jurus keluar. Hayat. Cukup pak. Coba. Pokoknya Yesus adalah Tuhan. Ya kan? Ya kan? Betul kan? Ya kan? Pasti gitu. Pendeta kalau di depan mimbar itu, saudara-saudara, tak ada keselamatan di atas dunia ini selain daripada dari Yesus. Nah, pasti kayak gitu. Giliran angkat tangan satu orang, Pak Pendeta, ya, ini kenapa mau bertanya?
Semalam saya dikuliahin sama Bang Suma, ya. Apa katanya? Suruh bertanya ke Pak Pendeta, ya. Apa pertanyaannya? Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta yang menciptakan jari-jarinya Yesus itu siapa? Ah, kurang ajar kau. Jangan kau bertanya yang aneh-aneh. Jangan kau cobai Tuhan. Tidak boleh. Jangan itu sama halnya kau mencobai Tuhan itu. Ah, bayar perpuluhan sekarang. Udah kau keluar. Bayar dulu perpuluhan. Habis itu kau pulang. Coba, apa kira-kira jawaban Pak Pendeta? Siapa yang menciptakan jari-jarinya Yesus? Jari-jari imutnya Yesus. Yang main-main. Yang mempermainkan jari-jari ibunya ketika dia bayi. Siapa yang menciptakan itu? Hah? Siapa yang menciptakan? Hei. Bung. Itu kan aja. dijawab tadi. Itu aja sekarat gerejamu untuk menjawab itu. Kalau dia mengatakan Yesus yang menciptakan dirinya. Gila. Dia ingin mengatakan Tuhan Bapa yang menciptakan jari-jarinya. Berarti Yesus ciptaan. Berarti yang kau sembah adalah ciptaan. Ayolah saudaraku kepas ya. Sekali lagi saya katakan, bersyukurlah karena kamu bertemu dengan kami, para apologet Islam ini. Yang kasih sayangnya terbukti siang malam mengingatkan, memperingati, menjelaskan Bible secara terinci tanpa ada kemudian niat lain selain untuk meluruskan kalian. Tak ada kemudian iming-iming perpuluhan, tak ada. Wallahi, tahun 2019 saya didatangin seseorang berikan uang pada saya 2M. Coba totalnya segitu. Pertama 1M, habis itu ditambahin lagi. Untuk apa? Untuk saya berhenti. Kalau saya cari duit, saya ambil duit itu. Saya berhenti jadi petani. Kalau saya mau. Tapi tidak saya lakukan. Kenapa? Karena saya sayang kalian. Saya sayang kalian. Kalau tidak sayang EGP, kamu masuk neraka EGP, emang lu siapa? Tapi karena saya sayang kalian, saya sempatkan waktu, bayangkan aja. Di mana ada orang ngomong selama 3 jam tidak berhenti-berhenti? Itu untuk kalian tuh. Ini kamu pikir ini koin 6.000 bisa dapat uang? 6.000 ini paling 200.000, 300.000 itu. Habis itu saya ngomong 24 jam gitu. Hah? Mending saya ambil gitar ke lampu merah. Bang Juma bilang itu semua keliru. Malam kudus. Banyak yang kasih saya duit. Keliru, yang dibilang Bang Juma itu semua keliru masalahnya, nggak ada yang benar. Apanya yang keliru? Coba saya tanya, siapa yang menciptakan jari-jari Yesus? Udah jelas jawabannya Yohanes 13 ayat 13. Ke situ aja udah jelas. Apalagi yang mau di udah jelas, udah jelas kau jangkrik. Apa hubungannya? Ya terserah. Yang saya tanya, siapa yang menciptakan jari-jarinya Yesus? Kok Yohanes 13:13? Akulah Alfa dan Omega. Berarti akulah yang menciptakan jari-jariku gitu. Faktanya jari-jari ini ciptaan. Tidak mungkin jari-jari Yesus ini pencipta, nggak mungkin. Pertanyaannya sekarang hanya ada 2. Yesus yang menciptakan jari-jarinya sendiri, atau Tuhan Bapa yang menciptakan jari-jari Yesus, yang pada prinsipnya, kebenaran absolutnya, Yesus jari-jarinya adalah ciptaan. Berarti Tuhanmu pernah menjelma menjadi ciptaan. Makanlah itu. Jari-jarinya ini siapa yang ciptakan? Yesus, sama-sama ciptaan. Yesus menciptakan tangannya sendiri. Berarti tangannya ini ciptaan kan? Tuhan Bapa menciptakan jari-jari Yesus. Berarti Yesus ciptaan juga kan? Itu menurut Bang Juma. Lalu menurut Anda Yesus yang menciptakan jasadnya Yesus siapa? Elohim Yahweh lah. Berarti Anda sudah mengakui Yesus adalah ciptaan kan? Keilahiannya nggak hilang. Kan Elohim itu kan di surga. Satu-satunya pelampung itu. Satu-satunya pelampung itu aja. Nggak, ini maksudnya golongan orang seperti apa sih itu Bang Suma biasanya? Itu tadi. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Dia nipu diri sendiri nih. Jelas itu. Kalau dia mau jujur berkata dalam cermin habis ini, cuci muka habis itu ditatap wajahnya di cermin. Betapa bohongnya saya terhadap diri saya tadi. Udah jelas-jelas Yesus di situ diciptakan. Udah jelas-jelas di situ Yesus manusia.
Masih juga saya lari Yohanes 13. Akulah Alfa. Apanya? Akulah Alfa dan Omega. Apa? Di mana pernah Yesus mengaku Alfa dan Omega? Udahlah saudaraku ya. Mau saya kasih waktu lagi? Tambahan waktu 3 jam. Mau? Mau? Bung? Saudaraku Kepas yang cantik mau 3 jam lagi? Saya diam lagi nih. Kalau saya jelaskan nanti kalian pun nggak ngerti-ngerti. Kalian yang nggak ngerti. Kalau saya udah ngerti siapa Tuhan saya. Siapa Tuhan Anda? Siapa Tuhan Anda? Yang mana di antara 3 itu? Berarti mulai tadi kita bicara nggak ada titik temu. Tadi kan udah saya ngomong mulai tadi. Memang gak ada titik temunya. Kamu aja yang bertemu dengan doktrinmu sendiri. Gak pernah kamu bertentangan dengan Bible, bertentangan dengan Elohim, bertentangan dengan Yesus. Kamu aja yang kompak dengan akal-akalanmu sendiri. Itu satu kesatuan Allah Bapa dan Putra dan Roh Satu Kudus. kesatuan itu berarti kumpulan beberapa pribadi, betul? Iya. Kalau beberapa pribadi, di situ ada berapa hakikat? 3. 3 hakikat. Baguslah, udahlah kita tamatlah sudah kan? Berarti Tuhanmu 3. Nangis. Menangis. Pak Coco hidup di Indonesia berarti Tuhannya 3. Tuhanku ada 3, rupa-rupa Jelaskan bentuknya. apa lagi? Ada ruh dan manusia, ada juga burung merpati. Matilah Tuhan manusia, Tuhanmu sisa 2. Benar nggak? Benar nggak lagunya? Wajar. Benar nggak lagunya kayak gitu? Wajar. Bang Juma itu nggak memiliki Roh Kudus. Nggak memiliki Roh Kudus. Batu kita. Mati. Roh Allah. Ya sudahlah. Roh Allah. Kejadian 3 nomor 6. Apa tuh bunyinya? Kejadian 3 nomor 6. Kejadian 6 nomor 3 apa? Kamu tahu? Kejadian 6 nomor 3? Tahu? Tahu nggak? Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Berarti yang ada di dalam tubuh saya ini roh siapa? Roh iblis lah. Nenekmu kiper. Kau ludahi sendiri ini kitab yang kau ambil. Tuyul. Mamae. Roh iblis pula. Ini Kejadian 6 nomor 3 jelas-jelas sudah kubaca. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Roh yang ada di dalam diri Bang Suma roh siapa? Udah benar Roh dia. iblis lah. Benar dia. Berarti Tuhanmu iblis. Iblis. Benar. Parah kali lah anak ini. Usianya berapa sih? Hei, Kepas, usianya berapa ya? Lagi Kepas. lucu-lucunya bang. Lagi lucu-lucunya. Udah 62. Lagi 1000 lucu-lucunya. tahun ini. Metusalah 1000 tahun. 1000 tahun. Sudahlah. Anda memang sakit kawan. Anda butuh benar-benar piknik. Ya. Gini yang masih domba-domba Kayaknya ini anak tersesat. ini banyak mak. Ntar lo Kepas. Kayak ini anak ini pernah mengalami musibah waktu kecil ini kayaknya. Apa itu bang? Ketika Kayaknya- dia minum pakai susu dot, Enggak. dotnya Dia, ketelan. enggak. Dia naik sepeda, dia kena gear sepeda kepalanya. Oh, ya, ya, Bentur. ya, ya. Bentur. Sepeda kumbang. Ya sepeda bapaknya dulu itu kan kumbang. Ya, ya, ya. Pantasan. Inilah domba-domba yang tersesat karena belum menemukan Tuhan yang begini. Yang mana yang harus kita temukan? Kau katakan tadi Tuhanmu 3 hakikat, 3 pribadi. Mana? Tuhan yang mana? Tuhan yang sulung, yang tengah atau yang bungsu? Ini ya sampai banyak domba-domba yang tersesat. Inilah muridnya doktrin. Kau sebut pula kami ini domba. Sudah domba, kau sebut lagi sesat. Dobol. Ya gimana nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan? Ya inilah domba-domba tersesat. Nenek kiper.
Harusnya mikir ya, Bang Kepas, masa Tuhan bisa dipaku? Masa Tuhan bisa diludahin? Kan Jadi gitu gini Bang cara Palopo, berpikir. Papa Lopo, Gurunda, jangan pakai ini buah ada info. pikiran kita. Ya, Kepas, tunggu dulu. Ini pengikutmu mau syahadat katanya. Ya udah Ya, naikin mana- aja. nah beliau. Oke, saya DM dulu ya. Ya. Iya, biarkan beliau syahadat. Iya. Sambil menunggu saya nanya Itu, dulu. mohon Kepas. maaf, Ntar dulu pas. saya mau tanya. Ntar dulu pas. Dulu, Bang Dengerin gua Hendy. dulu. Gua dulu. Giliran bertanya Jangan kencang terlalu kali. nafsu. Diam dulu pas. Tunggu Dengerin gua dulu dulu. Bang Hendy. Aku dulu bentar. Aku mau ini istirahat. Pas. Allahu Akbar. Waktu Bunda Maria itu melahirkan Tuhan, siapa Tuhannya Maria? Pas. Terserah lu mau jawab nama hari Elohim, Yahweh. Ya, Tuhannya Elohim, Maria siapa? Yahweh. Elohim Yahweh. Elohim Yahweh. Tuhan kamu siapa? Elohim Yahweh. Berarti Yesus bukan Tuhan. Itu kan kedagingannya, keilahiannya kan di surga ya. Hai. Mana Kepasnya lah. Diulang lagi ya. Apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Maria? Sama. Sama. Tuhannya Maria siapa? Elohim Yahweh. Tuhan kamu siapa? Elohim Yahweh. Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Tuhanmu siapa? Tuhan Yesus. Berubah dia. Berubah Iya dia. dong. Berubah dia. Itu kan dari tanya Bang Juma tadi, dari tanya Berubah Bang dia. Juma tadi itu satu Berubah ya? kesatuan. Udah Berubah tanya dia. apa lagi? Ntar dulu ya, kok berubah ya? Saya ulang ya. Tuhannya Nah. Maria siapa? Tuhannya Elohim Maria sih. Yahweh yang Elohim disembah Yahweh. Nabi Abraham. Iya, oke. Tuhan kamu siapa? Elohim Lepas. Yahweh. Yesus itu Tuhan Elohim atau bukan? Yahweh. Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Dia kan nggak lepas dari keilahiannya. Dia kan tetap Tuhan. Dia lebih di luar lah Tuhan daripada Maria. Orang yang menciptakan dunia jagat raya ini kan Tuhan. Iya. Jadi Tuhannya Maria Yesus. Iya dong. Anaknya Maria. Yesus. Jadi Tuhanku adalah anakku, gitu. Iyalah. Iya. Oh iyalah, tepuk tangan. Judul sinetron lagi. Tuhanku adalah anakku. Selesai. Udah. Yang uniknya nih Tuhannya Kepas ini gini, apa ciptaan melahirkan pencipta, betul nggak Kepas? Nah, di sini dia. Inilah pertanyaan yang nggak harus dijawab. Coba kau Inilah jawab. artinya. Nah, sebelum Yesus itu turun ke bumi, dialah Allah Elohim Yahweh itu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Makanya kan saya menciptakan bilang langit dan bumi. kedagingannya turun keilahiannya tetap di Oke, surga. Makanya Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Maria siapa? Ya. Ciptaan atau pencipta? ciptaan dong. Berarti ciptaan melahirkan pencipta langit dan bumi, begitu? Bukan melahirkan jadi pencipta diapain? bukan. Masa? Jadi Yesus Dia diapakan? Keluar dari mana? Dia kan dari rahim Bunda Maria. Dari rahim ibunya, terus dilahirkan, betul? Iya. Nah, jadi ciptaan melahirkan pencipta langit dan bumi. Ya kan dia dipakai aja sementara. Bunda Maria. Yang dipakai. Untuk Buset, melahirkan weh. maksudnya. Permintaan tamu ada 57 orang, Bah. Bukan lagi komar satu. Mana si Halo, blender ya. aja dulu si blender. Sambung.
Sementara saya nunggu balas DM teman-teman ya dari si pengikutmu Ya. ini. Ya. Tembuskan 3M ya teman-teman ya. Sedikit lagi tuh. Mantap, first Udah time. 2M. Kasih Tembus 7K viewers. Mantap. tap-tapnya sama kopinya teman-teman. Viewers tembus 7K. Ngeri kali. Kopi masih ada host.